Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas masih tutorial Microsoft Word. Nah, kali ini kita akan membahas tentang MyLinks ya. MyLinks ini kalau di versi sebelumnya tulisannya itu MyMerge ya. Nah, MyLinks ini nanti fungsinya bisa kita gunakan untuk beberapa hal atau beberapa keperluan ya. Nah, yang sering digunakan, yang umum digunakan ini MyLinks ini digunakan untuk membuat database sebuah surat menyurat ya. Kalau di dalam surat kan misalkan di sini saya bikin surat ya, contohnya perihal surat undangan. Misalkan di sini ada tulisan kepada YTH bapak atau ibu. Nah, di sini biasanya kan ditulis nama ya, namanya. Nah, kalau ditulis manual kan misalkan di sini bapak ibu, misalkan Cancan Firman. Nah, namanya, misalkan alamatnya di Rangkas Bitung. Nah, kalau membuat suratnya hanya satu atau dua surat saja mungkin masih mudah ya, nulis data seperti ini. Tapi kalau suratnya itu udah ratusan bahkan mungkin ribuan yang harus kita kirim, mungkin akan merepotkan ya. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan fasilitas MyLinks untuk keperluan membuat surat yang lebih dari satu ya, atau banyak. Nantinya kita membuat database-nya. Kalau datanya kita lihat seperti ini, nanti data yang diperlukan adalah yang pertama yaitu data namanya, kemudian yang kedua yaitu data alamatnya. Nah, nanti membuat database-nya bisa kita membuat database langsung di Microsoft Word ya, di sini. Nah, kalau mau langsung di Microsoft Word bisa langsung database-nya bikin di sini. Atau kita bisa juga buat database di Microsoft Excel. Nah, nantinya kita panggil di sini filenya kalau kita buat. Nah, kalau saya sering menggunakannya membuat file database-nya di Microsoft Excel, biar kalau di Microsoft Excel nantinya datanya itu bisa kita gunakan untuk keperluan yang lain ya, jadi lebih fleksibel. Nah, sekarang untuk yang pertama kita setting dulu, misalkan kita kalau surat nanti harus ada teksnya ya. Nah, untuk latihan kita membuat contoh file amplop surat aja ya. Kita buat baru aja. Kita close dulu. Close. Nah, kita buat surat aja. Kalau buat surat bisa dari sini ya. Nih kita buat naskahnya dulu. Nah, kita setting dulu. Nah, ini buat amplop belum ada ya. Nah, kita harusnya diukur dulu suratnya. Nah, saya kira-kira aja ya. Jadi nanti kalau amplop surat yang buat surat menyurat kan biasanya amplop yang warna putih itu yang panjang ya. Nah, saya kira-kira aja nih, misalkan width-nya 22 mungkin ya, height-nya, tingginya 11. Ini perkiraan aja ya, jadi nanti harusnya diukur dulu ya. Width-nya itu lebarnya ke pinggir ya, height-nya ke atas. Kita oke. Nah, bentuknya sudah seperti amplop ya. Nah, sekarang kita tulis dulu sini. Sekarang oh ya, lupa sebelumnya, kalau sebelum nulis ini dinolkan dulu ya. Nah, sudah nol semua.
saya kasih perihal kan undangan rapat misalkan ya. Kemudian lampirannya tidak pakai lampiran lah, ini biar rapi ya. Titik 2 nya kita blok dulu, kemudian kita klik di area penggaris ini. Nah, sampai muncul ada warna hitamnya nih, tabulasi ya. Di kira-kira jadi mana sini misalkan ya. Nah, setelah muncul tabnya, kita pijit tombol tab di keyboard. Nah, nantinya biar rapi. Nah, setelah ini boleh kita kecilkan dulu. Nah, nanti sini kita buat nama yang mau kita undangnya ya. Jadi di sini nanti pakai ini, tulis manual dulu ya, nanti kita rubah. Kepada YTH Bapak atau Ibu. Nah, nanti kan ada namanya, kemudian kasih alamatnya nanti di bawah ya. Ini kasih manual dulu ya, nanti kita ganti. Nah, setelah ini biasanya kalau di amplop, nah yang ininya biasanya di kanan ya, bebas sih. Nah, kita blok dulu, kemudian nah di sini ada indent ya, nih left indent. Nah, nanti yang tertarik itu yang kotaknya nih ya, kan ada segitiga ke bawah, segitiga ke atas. Nah, yang kita tarik nanti yang kotaknya nih, yang kotak di bawah ya, diklik, tarik ke kanan. Nah, sampai di kira-kira aja. Nah, setelah ini kita simpan dulu ya, filenya kita simpan dulu, save dokumen aja deh, surat undangan rapat, simpan. Nah, ini kan baru satu ya datanya. Nah, sekarang kita buat dulu database. Ini kita close dulu ya, close, kita panggil Excelnya. Nah, ini ada Excel. Blank aja. Nah, di sini kita buat datanya. Tadi yang dibutuhkan adalah yang pertama nama ya, data nama. Ketik aja di sini nama, kemudian data satu lagi alamatnya ya, alamat. Nah, seperti ini. Mau ditambah nomor juga nggak apa-apa, biar ada data nomor, ada berapa gitu ya jumlah datanya. Nah, tinggal kita kasih nama yang mau kita undang. Ini contoh aja ya, contoh aja. Misalkan siapa yang mau kita undang, misalkan Agnes Monica, alamat misalkan di mana, Pandeglang. Kemudian siapa lagi, Atta Halilintar, alamat misalkan di Cipanas. Kemudian siapa lagi, Iron Man misalkan ya, kita undang Iron Man, alamatnya di Cileles. Kemudian siapa lagi, Spiderman lah diundang ya.
Spiderman. Alamatnya di Serang. Superman belum ya? Superman gimana nih? Ciendom deh. Udah deh ya, untuk ini hanya untuk contoh aja. Segini dulu. Nanti kalau untuk latihan boleh sebanyak-banyaknya. Setelah ini kita simpan ya, disimpan filenya, save as. Di dokumen harusnya bikin folder ya, apa ini saya langsung aja dokumen, misalkan sini data undangan rapat ya, ini datanya Excel di save ya. Nah udah jadi misalkan nih datanya, kita close dulu, close. Nah kita buka lagi Microsoft Word nya, Word yang tadi ini ya, surat undangan rapatnya kita buka lagi. Nah sekarang kita panggil database yang tadi kita buat di Microsoft Excel ini ya, My Links. Kita masuk ke menu My Links, kemudian diklik di sini select recipient, klik. Nah yang dipilih adalah use an exciting list ya, karena kita akan memanggil file dari Microsoft Excel. Use an exciting list. Nah, cari filenya di dokumen tadi. Kalau susah kita cari di sini aja, di search ya, rapat. Nih ada ya, undangan rapat. Oke, kebuka, salah. Nah ini ya, data undangan rapat, open. Nah tadi saya bikinnya, kalau di Excel kan biasanya ada sheet 1, sheet 2, sheet 3 dan seterusnya. Tadi pas buatnya di sheet 1 ya, kita pilih sheet 1 ya, oke. Nah perhatikan di sini, kalau tadi asalnya masih belum aktif ya, belum nyala nih tombol-tombol sini, toolbarnya. Sekarang sudah aktif, berarti database-nya sudah terhubung ke My Links di Microsoft Word. Nah, sekarang kita rubah nih menjadi database, bukan file manual lagi ya, bukan data manual. Kita blok dulu nih yang ada namanya ya, di blok. Kemudian ada di sini insert merge field. Ya, klik di sini. Kemudian nanti muncul database yang tadi kita buat. Sekarang yang dibutuhkan adalah data nama ya. Kemudian bisa nanti langsung diklik nama, set nama, klik. Nah tuh ya, langsung jadi berubah jadi nama. Ini kalau tarik ke atas tinggal di enter aja, enter, bawa ke bawah lagi. Nah sekarang yang ini ya, yang Rangkas Bitung kita ganti lagi jadi alamat ya. Nih, kalau tadi nama, sekarang pilih yang alamat. Insert alamat. Nah, setelah ini berarti database-nya sudah masuk ke sini ya. Kalau mau tahu datanya, dimunculkan datanya ya, biar kelihatan, tinggal klik di sini preview ya, klik preview. Klik. Nah, tuh ya, muncul. Saya gedein. Tuh. Ini kalau mau data yang selanjutnya, tinggal di sini ada navigasinya ya, kayak player musik. Ini tinggal diklik next, tuh ya, berubah namanya sama alamatnya ya. Ini rekod pertama, rekod terakhir ya, ada 5 doang. Nah udah beres ya, udah jadi database. Membuat amplop suratnya ini kalau pun datanya ratusan atau ribuan lebih mudah ya, nggak usah ngetik-ngetik atau ngopi paste lagi. Nah setelah ini kan harus di print ya. Cara print outnya kalau hanya di bawah 10 mungkin gampang ya, tinggal di next ini di print halaman 1, alamat tujuannya
next, print lagi. Tapi kalau banyak, kalau ratusan, kalau cara itu kan repot ya. Nah, makanya pakai cara di sini, diklik di finish and merge ya. Nih. Nah, finish. Kalau mau print langsung tinggal diklik di sini, print dokumen ya. Please print dokumen. Nah, yang mau di print dokumen yang mana atau file yang mana, mau semua tinggal pilih yang all. Atau mau dipilih misalkan database-nya ada 1000. Nah, nggak mau langsung 1000, misalkan dari 100 aja, misal 1 sampai 100 dulu boleh ya. Nanti berikutnya udah beres sampai 101 sampai 200 gitu ya. Nah, itu cara untuk print out-nya. Nah, sekarang bagaimana caranya biar file merge ini jadi file utuh, jadi file yang nggak usah ngelink lagi ke database di Microsoft Excel. Nah, caranya sama seperti tadi di sini ya. Finish, pilih edit individual document, klik edit individual document, pilih all ya, di all. Nah, ini sudah jadi file baru tuh, nama filenya letters1. Ini jadi ada 2 nih filenya tuh. Nah, tuh yang tadi filenya, yang ini yang asli ya, surat undangan. Yang kedua letter1. Ini yang sudah dibuat yang kedua nih. Kalau ditarik ke bawah tuh jadi ada lagi tadi Agnes, Atta, Iron Man tuh ya, tuh tanya ya. Nah, ini sudah jadi file utuh, jadi nggak ngelink lagi ke Microsoft Excel nih. Nah, ini tinggal kita save aja, save. Jadi ini kalau mau dicetak sama tukang percetakan, tinggal kita kasih aja file Word-nya yang sudah lengkap ya, data surat undangan lengkap misalnya, data lengkap, di save ya. Tuh, ini udah jadi nggak aktif lagi karena udah di create ya, jadi file baru tuh ya. Nah, selain untuk membuat surat menyurat seperti ini, mail merge juga bisa digunakan untuk yang lain. Misalkan saya gedein dulu. Nah, ya. Contoh penggunaan mailing links. Tadi yang pertama yang kita buat adalah untuk surat menyurat. Nah, kemudian bisa juga untuk yang lain, misalkan membuat sertifikat ya, sertifikat. Kalau sertifikat juga kan ada datanya ya, misalkan sertifikat workshop atau sertifikat apa, nanti tinggal di linkkan database namanya sama nilainya mungkin ya. Kemudian apalagi bisa juga nih kalau mau ada acara nikahan ya, biasanya bikin undangan juga ya. Nah, membuat label undangan nikahan yang suka ditempel-tempel itu ya. Nah, ini bisa juga buatnya pakai mail merge. Dan masih banyak lagi ya. Kartu mahasiswa juga bisa, KTM ya, kartu mahasiswa. Nah, tapi kalau KTM biasanya ada fotonya. Nah, nanti di tutorial selanjutnya mudah-mudahan bisa dibuat ya tutorialnya. Ini kemudian ada file KTM ya, kartu mahasiswa, KTM. Nah, KTM misalkan nih, KTM. Nah, ini file KTM bisa pakai
my links ya, tuh tinggal di next, tuh berubah data namanya sama fotonya juga berubah ya. Nah, seperti itu. Ini contoh aja. Oke, untuk tutorial kali ini dicukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.